Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Ningsi dengan NIM 1051966 dari kelas Ilmu Pemerintahan 5B. Di sini saya akan menjelaskan hasil jawaban saya dari ujian tengah semester mata kuliah Metodologi Penelitian Sosial. Soal nomor 1, berdasarkan analisis dan pemahaman saudara, apa yang dimaksud dengan penelitian dan metodologi penelitian? Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk menemukan dan memecahkan suatu masalah secara sistematis dan objektif. Sedangkan metodologi penelitian merupakan cara-cara terstruktur yang digunakan oleh peneliti untuk mencapai tujuan dan hasil kebenaran dari penelitiannya. Soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan mengenai pendekatan dan jenis-jenis penelitian. Pendekatan dalam penelitian adalah kegiatan peneliti dalam menyeleksi masalah data yang relevan sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Berikut ini adalah macam-macam pendekatan penelitian. Yang pertama, pendekatan legalistik. Jadi melihat gejala dan peristiwa dari sudut pandang aturan-aturan formal seperti undang-undang operasional. Yang kedua, pendekatan sistematik. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti tata kelola pemerintahan yang berhubungan dengan manajemen, kinerja, kepemimpinan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pendekatan paradigmatik. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti tentang kepemimpinan, birokrasi, pelayanan publik, dan lain sebagainya. Yang keempat, pendekatan balance scorecard. Pendekatan ini digunakan untuk pengukuran dan penilaian kinerja suatu perusahaan dengan mengukur 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses, bisnis internal, perspektif pembelajaran, dan pertumbuhan. Yang kelima, pendekatan performance pyramid system. Jadi melihat dari kinerja piramida, yaitu strategi organisasi dengan operasi-operasi, menerjemahkan tujuan-tujuan dari atas ke bawah, dan pengukuran dari bawah ke atas. Yang keenam, pendekatan activity based costing. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti tentang pengelolaan keuangan pemerintah, baik di level pemerintah provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, atau desa. Yang ketujuh, pendekatan sing and total. Pendekatan ini menggambarkan hubungan antara 7 kriteria kinerja dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Ketujuh kinerja ialah efektivitas, efisiensi, kualitas, produktivitas, kualitas kehidupan kerja, inovasi, dan profitabilitas. Yang kedelapan, pendekatan theory of constraints. Pendekatan ini melakukan identifikasi terhadap masalah penghambat yang terjadi dalam organisasi, untuk kemudian secara sistematis dilakukan peningkatan kinerja pada faktor penghambat tersebut. Yang kesembilan, pendekatan deskriptif. Pendekatan ini melihat prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian. Yang 10, pendekatan eksploratif. Pendekatan ini memberikan definisi atau menjelaskan mengenai konsep atau pola yang digunakan dalam penelitian. Yang ke-11, pendekatan konfirmatori atau konfirmatori faktor analisis. Pendekatan ini membuat peneliti menguji apakah data fit dengan model yang dibentuk sebelumnya atau tidak. Yang ke-12, pendekatan pengembangan. Pendekatan ini digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji efektivitasnya. Produk tersebut dapat berupa model kebijakan, model pemberdayaan, dan lain-lain. Yang ke-13, pendekatan korelasional. Pendekatan ini digunakan dalam penelitian tentang hubungan antara konsep kepemimpinan dengan kinerja pelayanan sektor publik dalam organisasi pemerintahan. Yang ke-14, pendekatan survei. Dengan menyebarkan angket atau kuesioner dalam pengumpulan datanya, lalu dapat mengakumulasi pendapat atau persepsi dari responden sehingga hasil penelitiannya dapat digeneralisasi. Yang ke-15, pendekatan eksperimental. Pendekatan ini digunakan dalam penelitian terapan, biasanya dalam bentuk simulasi sosial. Yang ke-16, pendekatan grounded. Pendekatan ini menggunakan sejumlah prosedur sistematis guna mengembangkan teori dari kancahnya. Yang 17, pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini mengungkap kesamaan makna yang menjadi esensi dari suatu konsep atau fenomena yang secara sadar dan individual dialami oleh sekelompok individu dalam hidupnya. 18, pendekatan etnografi. Pendekatan ini berhubungan dengan pengembangan wilayah ataupun pengembangan budaya di suatu wilayah.
Yang 19, pendekatan naratif. Pendekatan ini digunakan untuk membuat peneliti merasa terlibat langsung dengan suasana objek yang diteliti. Ke-20, pendekatan studi kasus terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Dan yang terakhir, pendekatan komparatif. Pendekatan ini membandingkan antara satu objek dengan objek lainnya. Lalu jenis-jenis penelitian terbagi menjadi 4. Yang pertama itu menurut tujuannya terbagi lagi menjadi penelitian murni atau penelitian dasar dan penelitian terapan atau penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah dengan suatu tujuan praktis. Yang kedua menurut jenis data dan analisisnya itu terbagi menjadi penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menggunakan data kualitatif, yaitu kalimat, kata, skema, pernyataan, gambar, dan indeks tertentu. Lalu penelitian kuantitatif, yaitu jenis penelitian yang berupa angka atau data yang dikonversi menjadi angka. Lalu yang ketiga menurut metode, terbagi menjadi penelitian historis atau penelitian yang berdasarkan sejarah atau kejadian-kejadian di masa lalu. Penelitian survei, yaitu penelitian yang dilakukan pada populasi besar atau kecil, tapi data yang diperoleh adalah data dari sampel diambil dari populasi. Jadi penelitian hanya mengambil sampel tertentu tapi sudah mewakilkan seluruh populasi. Penelitian ex post facto, yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti kejadian yang telah terjadi. Kemudian penelitian eksperimen, itu jenis penelitian bertujuan mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain dalam kondisi terkontrol secara ketat. Lalu penelitian deskriptif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat sesuai dengan fakta yang ada. Lalu penelitian pengembangan, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan produk sehingga produk tersebut menjadi lebih baik dan lebih berkualitas. Lalu penelitian evaluasi, itu jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena dari suatu kejadian, kegiatan, dan produk. Penelitian ini memberi evaluasi dari sebuah kejadian dan kegiatan tertentu. Lalu penelitian naturalistik, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah. Lalu penelitian tindakan, penelitian yang bertujuan untuk memecahkan sebuah masalah dan problematika tertentu pada lingkup organisasi atau kelompok. Lalu penelitian kebijakan, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap masalah-masalah sosial yang mendasar sehingga temuannya dapat direkomendasikan kepada pembuat keputusan untuk bertindak dalam menyelesaikan masalah. Lalu keempat, penelitian, jenis penelitian menurut eksplanasinya. Terbagi menjadi penelitian deskriptif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan metode yang mengumpulkan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian mengenai status terakhir dari subjek penelitian tertentu. Lalu penelitian komparatif, jenis penelitian bertujuan untuk membandingkan objek tertentu. Penelitian ini akan menemukan manakah yang lebih efektif dan efisien sehingga dapat digunakan untuk bahan pengambilan keputusan terkait topik yang sedang diteliti. Lalu penelitian asosiatif, yaitu jenis penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih, apakah di antara variabel itu ada hubungan atau tidak, dan apa penyebabnya. Lalu soal ketiga, apa tujuan melakukan sebuah penelitian dan bagaimana tahapan atau prosedur yang akan dilakukan dalam melakukan sebuah penelitian. Tujuan penelitian itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu eksploratif atau penemuan, yaitu untuk menemukan pengetahuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Lalu verifikatif atau pengujian, untuk membuktikan atau menguji kembali kebenaran suatu ilmu pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Dan yang terakhir developmental atau pengembangan. Jadi penelitian itu untuk menggali lebih dalam atau mengembangkan suatu penelitian atau pengetahuan yang telah ada. Tahapan penelitian itu ada tahapan persiapan yang pertama, dimulai dari menentukan topik atau
menentukan tema atau topik penelitian, lalu mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah penelitian, mengadakan studi pendahuluan, merumuskan hipotesis, menentukan sampel penelitian, kajian teori, kerangka pikir, metode penelitian, dan menyusun rencana penelitian. Lalu yang kedua, itu ada tahap pelaksanaan. Itu terbagi menjadi pengumpulan data. Biasanya data itu berasal dari wawancara, survei, observasi, dan tinjauan dokumen. Lalu analisis data. Ini melihat data yang telah terkumpul itu berbentuk kuantitatif atau kualitatif. Dan terakhir, interpretasi data. Jika data yang berbentuk kualitatif akan diolah dengan cara statistik atau matematis, sementara data yang berbentuk kualitatif maka akan diselesaikan dengan deduktif. Dan yang terakhir itu tahap penulisan laporan. Sistematika laporan penelitian itu sendiri bisa berbentuk skripsi, tesis, disertasi, jurnal, laporan, dan artikel ilmiah lainnya. Soal yang keempat, dalam melakukan sebuah penelitian, terlebih dahulu kita harus mencari masalah yang akan kita teliti. Menurut saudara, apa yang dimaksud dengan masalah penelitian, dan sebutkan dari mana saja sumber masalah penelitian itu bisa kita peroleh. Masalah penelitian adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan. Dengan kata lain, merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan yang diharapkan. Jadi masalah penelitian itu merupakan persoalan yang dalam kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga penulis bertujuan untuk memecahkan masalah tersebut. Lalu sumber masalah penelitian itu berasal dari pengalaman pribadi, hasil proses berpikir, lanjutan atau perluasan penelitian, sumber kepustakaan, buku, teks, jurnal, laporan penelitian, forum pertemuan ilmiah dan diskusi, observasi atau pengalaman langsung dalam praktek, perubahan paradigma dalam pendidikan, dan fenomena pendidikan dalam kelas. Soal nomor 5, jelaskan dan uraikan apa yang dimaksud dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Latar belakang masalah merupakan pengantar yang mendeskripsikan masalah penelitian terkait dengan timbulnya masalah dalam penelitian tersebut. Penulisan latar belakang masalah penelitian berasal dari pemikiran penulis berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang sudah tersaji. Lalu rumusan masalah merupakan lanjutan dari latar belakang masalah di mana sudah ditentukan masalah utama yang akan dipecahkan dalam penelitian. Rumusan masalah disusun secara jelas dan padat, harus sesuai dengan teori, topik, pembahasan, dan judul penelitian. Biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Lalu tujuan dan kegunaan penelitian. Rumusan tujuan penelitian mengacu pada permasalahan penelitian yang berisi tentang hal-hal yang hendak dicari atau ditemukan atau ingin dicapai dari kegiatan penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, biasanya digunakan kalimat pertanyaan yang konkret seperti untuk menjelaskan, untuk mengetahui. Lalu kegunaan penelitian berisi manfaat yang mungkin diperoleh dari penelitian. Kegunaannya secara teoritis dan praktis. Kalau secara teoritis itu menjadi bahan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut guna kepentingan ilmu pengetahuan. Sedangkan kegunaan praktis itu lebih mengedepankan manfaat secara prakteknya. Lalu kerangka teori merupakan kumpulan teori dan model dari literatur yang menjelaskan hubungan dalam masalah tertentu. Dalam sebuah penelitian, kerangka teori ini berasal dari pendapat, teori, tesis yang didapat penulis berkaitan dengan masalah yang sedang ditelitinya. Kerangka teori ini bisa menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui dalam hipotesis. Kerangka teori ada yang kerangka teoritis dan kerangka konseptual. Kalau kerangka teoritis itu merupakan serangkaian pernyataan sistematis yang bersifat abstrak tentang subjek tertentu. Subjek itu dapat berupa pemikiran, pendapat, nilai-nilai, perantara sosial, peristiwa, perilaku manusia, dan teori-teori umum yang muncul dari variabel penelitian. Sedangkan kerangka konseptual adalah pengembangan antar konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan diuraikan dalam karya ilmiah.
Lalu tinjauan pustaka. Ini merupakan sebuah penelusuran penelitian terdahulu yang memiliki kaitan langsung atau tidak langsung dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Jadi penulis melihat penelitian yang sudah ada guna memberikan informasi terkait penelitian yang akan dibuat. Dan tinjauan pustaka harus dimasukkan pada jenis penelitian lapangan dan jenis penelitian pustaka. Lalu kerangka pikir merupakan sebuah model atau gambaran berupa konsep yang di dalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Jadi bisa dibilang seperti peta konsep yang disusun secara singkat untuk menjelaskan bagaimana sebuah penelitian dilakukan dari awal proses pelaksanaan hingga akhir. Lalu yang terakhir, hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang telah dirumuskan. Hipotesis terbagi menjadi hipotesis penguji dan hipotesis kerja. Hipotesis penguji lebih menunjukkan hasil penelitian, sedangkan hipotesis kerja lebih menunjukkan arah penelitian. Sekian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.